Sebelum berkat penutup, saya menyampaikan terima kasih untuk Romo Lulus Widodo yang selalu setia mendampingi kita pada hari Jumat dan juga hari Rabu dalam misa live streaming. Dan terima kasih untuk kita semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Kita membongkar kemapanan kita dan mencari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkatimu semua. Terima kasih juga Pastor Kornel, Pastor Paroki yang memberi kesempatan saya untuk melayani di sini. Yang kedua, kemarin hari Minggu lalu kami mencoba untuk misa dan ada beberapa umat ikut dan tanggapannya positif. Nanti akan kami bicarakan berkaitan hal itu dengan Pastor Paroki dan Pastor Rekan di sini. Yang berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, ini saya hanya menyampaikan apa pesan di WA ya. Mengatakan, Romo, apakah di paroki YGB sudah punya Gua Maria? Jawaban saya belum. Nah, ini ide yang bagus dari umat loh ini. Nah, puji Tuhan, Pastor Paroki dan segenap paroki setuju untuk adanya Gua Maria. Nah, memang perlu karena belum punya Gua Maria. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, atensi, intensi dan apa saja dari Anda juga sangat kami perlukan. Saya tahu sekarang situasi ekonomi tidak mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin untuk mempersembahkan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan sepenuh hati, marilah kita berjuang bersama, juga mendukung program dari Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan juga Dewan Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya dalam mewujudkan untuk memiliki Gua Maria dan Jalan Salib, di mana gereja sudah jadi. Memang hal-hal yang diperlukan masih banyak harus disediakan, tetapi satu hal, kerinduan umat untuk memiliki Gua Maria, untuk berdevosi kepada Bunda Maria, saya kira siapapun umat Katolik dengan sukacita akan mendukungnya. Terima kasih atas dukungan dan bantuan Anda. Nanti semoga hasil keputusan rapat dengan Pastor Paroki dan Dewan untuk setuju hari Minggu jam 3 tetap ada misa dan kita bertemu kembali. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat untuk kita semua, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi dan adorasi pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena memberi kesempatan khusus untuk kita mengikuti perayaan Ekaristi pada jam kerahiman ini. Sesuatu yang luar biasa, jarang terjadi. Tetapi itu terjadi karena ada kemauan untuk berjumpa dengan Tuhan. Hal yang sama terjadi pada zaman Yesus. Ketika Yesus datang, dia selalu menyempatkan waktu untuk berjumpa dengan orang-orang sakit. Banyak orang disembuhkan. Dan hari ini ada sesuatu yang luar biasa dalam bacaan Injil hari ini. Ada di mana ada Yesus dan tidak sempat masuk 4 orang yang menggotong seorang yang sakit. Lalu yang terjadi adalah mereka membongkar atap rumah lalu menurunkan orang sakit itu persis di depan Tuhan Yesus. Setelah merefleksikan membaca sabda Tuhan ini, saya merefleksikan dan mendapatkan satu ide begini. Hanya orang yang mencuri itu yang bisa membongkar rumah orang. Tetapi ini kayaknya diizinkan. Dan demi berjumpa dengan Tuhan, orang dapat mengorbankan apa saja, asalkan kita manusia, orang yang sakit, orang yang mengalami kesulitan, dapat dibawa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini, demi berjumpa dengan Tuhan, kita dapat mengorbankan waktu kita untuk istirahat, untuk kerja, dan Tuhan memberkati kita. Maka marilah pada awal perayaan ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita juga menyadari diri kita sebagai orang-orang lemah, orang berdosa. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, wah, 2 bacaan yang luar biasa
Pertama dari kitab Samuel, kedua dari Injil Markus. Dalam bacaan pertama, perhatikan baik-baik. Orang Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Dan mereka mengadu kepada Samuel. Dan Samuel melaporkannya itu kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, sebenarnya Samuel, bukan mereka yang kamu tolak, aku yang mereka tolak. Bahkan Samuel sudah memberikan penjelasan kalau ada konsekuensi punya raja itu begini. Tetapi orang Israel tetap bandel. Inilah kebandelan. Inilah ketegar-tengkuan. Mereka menolak Tuhan. Tetapi, dalam bacaan Injil, kita mendengar, seperti yang disampaikan oleh Pastor Kornel tadi, Pastor Paroki tadi, bagaimana tekad semangat orang-orang itu untuk bertemu Tuhan. Oke lah, di perjanjian lama ada penolakan-penolakan. Tetapi, di zaman Yesus, orang mencari, berjuang, bahkan kalau perlu membongkar atap rumah, agar bisa mengalami lawatan Tuhan. Ini luar biasa dan sangat epik, sangat luar biasa, sangat dahsyat. Saudara-saudari, Anda bisa bayangkan, memang rumah di daerah Palestina pada waktu itu beda dengan rumah kita di Indonesia. Kalau di Indonesia bongkarnya susah, sudah di beton. Tetapi artinya ini luar biasa loh, tekad yang kuat membawa orang lumpuh itu. Tetapi yang luar biasa lagi, Yesus tidak langsung berkata, hei orang lumpuh berjalan. Tapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Nah, disinilah sebenarnya ada pesan sangat mendalam. Dari perjanjian lama, kita mendengar bagaimana bangsa Israel menolak Allah Yahweh itu sendiri. Nah, berarti sebenarnya ada problem di batin kita, diri kita. Mungkin kita menolak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, tekad kuat 4 orang yang membawa si lumpuh tadi membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasih dan mengatakan dosamu sudah diampuni. Meskipun orang Yahudi ahli Taurat pada waktu itu begitu jengkel. Siapa dia kok bisa mengampuni dosa? Tetapi disinilah Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa. Dan yang diutamakan oleh Tuhan adalah kesembuhan batin secara spiritual, rohani. Kesembuhan fisik itu mengikuti. So, jadi, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda punya masalah penyakit, punya masalah ekonomi, punya persoalan, sebenarnya yang diutamakan itu kesembuhan batinmu. Saudara-saudari, fisik sakit itu tidak enak. Saya juga pernah mengalami sakit tidak enak. Beberapa bulan kaki saya sakit, harus lumpuh. Saya juga mengalami kesulitan. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan, kita tidak berontak, kita tidak melawan Tuhan, tidak menolak Tuhan. Justru di saat itu, kasih Tuhan, rahmat Tuhan bekerja di dalam diri kita. Karena yang pertama dan utama adalah kesembuhan rohani. Saudara-saudari, hal inilah yang banyak tidak disadari oleh umat, bahkan umat Katolik. Yang dipikirkan Tuhan, saya sembuh dari kanker saya, sembuhkan dari pusing saya, kesembuhan dari ekonomi dan lain sebagainya. Nggak masalah, memang itulah yang kita bisa mohon. Tetapi yang utama dan pertama adalah kesembuhan batinmu, kesembuhan hidupmu, dirimu. Wah, hari ini kita mendapat pencerahan, saudara-saudari. Saat saya membaca Injil, dan saya juga membaca bacaan pertama dari kitab Samuel, saya disadarkan. Saya pun bertanya, apakah dalam hidup saya menolak Tuhan? Inilah kesembuhan rohani kita ini kalau kita disadarkan bahwa kita tidak menolak Tuhan. Kita berlaku seperti orang Israel, tapi di zaman modern, di 2022 ini. Tanpa kita sadari, kita memerlukan sabda Tuhan, dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Ini benar-benar memberikan inspirasi, menyadarkan kita. Untuk apa? Untuk sadar bahwa ada beban di dalam hidup kita. Sebenarnya yang masalah itu bukan sakit, bukan pandemi, bukan COVID ini. Saudara-saudari, dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, manusia itu bisa sakit. Gitu loh. Dan sakit itu merata. Orang yang rajin ke gereja juga bisa sakit, orang yang rajin berdoa juga bisa sakit, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa sakit. Jadi kalau sakit itu merata. Tetapi bedanya adalah mereka yang sungguh percaya pada Tuhan, mengalami kesembuhan rohani dari Tuhan, mengalami pengampunan dari Tuhan, memiliki sikap batin yang berbeda. Yaitu apa? Memandang sakit tadi bukan beban. Nah, di sini. Memandang sakit tadi sebagai cara untuk aku lebih dekat dengan Tuhan. Makanya berkali-kali saya tidak pernah bosan mengulang lagu rohani itu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya,
Entah sakit, entah punya masalah ekonomi, banyak utang, problem-problem. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudariku yang terkasih. Dan mujizat yang paling nyata, yang utama yang kita nanti, bukan kesembuhan sakit kita dulu, bukan kesembuhan ekonomi kita dulu, tetapi kesembuhan rohani kita. Seperti kata Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian menyusullah dia sembuh dari lumpuhnya. Wow, saudara-saudari, ini benar-benar wow, pencerahan yang luar biasa. Jadi tidak perlu takut lagi dengan sakit penyakit. Amin. Hello, tidak perlu takut lagi. Romo ini iya, saudara-saudari yang terkasih. Ya kita sakit berobat harus, karena kita harus bekerja, menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita takuti? Justru ketakutanmu itu, ketakutanku itu, ketakutan kita ini membuat penyakitnya tambah parah, saudara-saudari. Tapi pada saat kita relax, enjoy, happy, wow, percaya diri, dokter pun bingung. Orang ini sakit kok senyum-senyum. Jangan-jangan sakit jiwa. Enggak, salah. Bukan sakit jiwa, sakit. Bukan sakit. Jadi dokter tuh melihat begitu pede, begitu percaya diri. Inilah. Nah, kalau kita nanti beradorasi, nanti ada adorasi, bawa duka Anda, kecemasan Anda kepada Tuhan. Sehingga secara rohani, secara spiritual, Anda siap memandang Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Jadi nanti pada saat Romo menyanyi, aku sembah sujud di hadapanmu. Aku sembah sujud, benar-benar sembah sujud. Kita berpasrah betul. Ada beban hidup, kita tinggalkan itu semua. Tadi ada kalimat bagus sekali dari pastor paroki. Kami bersyukur, berterima kasih karena Anda mau meninggalkan rutinitas Anda untuk berdoa. Itu bagus sekali. Kita memberi waktu untuk Tuhan. Kita memberi tempat untuk Tuhan. Kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Kita tidak menolak Tuhan pada saat Anda memberi waktu. Anda tidak menolak Tuhan seperti orang Israel yang dibacakan tadi di dalam kitab Samuel. Tetapi Anda seperti 4 orang yang membawa si lumpuh, membongkar rumah itu, terus bergerak bertemu Tuhan Yesus. Itu yang Anda lakukan, saya lakukan, kita lakukan. Amin, saudaraku. Kita melakukan seperti 4 orang lumpuh itu untuk mengetuk hati Tuhan, untuk membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasih misericordia super turbam. Hati yang terus-menerus tergerak oleh belas kasih. Kalau Anda membaca kitab suci, hampir semua peristiwa mujizat Tuhan diawali hatiku tergerak oleh belas kasih. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus selalu tergerak hati oleh belas kasih kepada orang menderita, 2022 ini Yesus tidak tidur. Saudara-saudari, Tuhan tidak tidur, Tuhan pun tergerak. Tinggal masalahnya believe or not. Percaya atau tidak, menerima atau menolak Tuhan. Dan Tuhan mengutamakan kesembuhan batinmu. Mungkin utangmu masih ada, mungkin masalah ekonomi masih ada, mungkin masalah penyakit masih ada, tetapi sikap batinmu beda karena engkau sadar diampuni Tuhan. Wow, saudara-saudari, inilah pencerahan untuk kita semua dari bacaan hari ini. Dosamu sudah diampuni. Hari ini kita percaya dosa kita diampuni Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bawa sukacitamu nanti di depan sakramen Maha Kudus dan katakan, Tuhan, terima kasih dosaku diampuni. Tuhan, terima kasih aku diterima. Tuhan, terima kasih aku tidak termasuk bilangan yang menolak Engkau. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena mendapat pencerahan sabda Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, marilah kita masing-masing menundukkan kepala untuk memohon belas kasih Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Berkat sakramen Maha Kudus.
Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Sebelum berkat penutup, saya menyampaikan terima kasih untuk Romo Lulus Widodo yang selalu setia mendampingi kita pada hari Jumat dan juga hari Rabu dalam misa live streaming. Dan terima kasih untuk kita semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Kita membongkar kemapanan kita dan mencari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkatimu semua. Dan juga terima kasih untuk Frater Tius dan Ramba yang telah menyiapkan semua ini. Terima kasih juga Pastor Cornel, Pastor Paroki yang memberi kesempatan saya untuk melayani di sini. Yang kedua, kemarin hari Minggu lalu kami mencoba untuk misa dan ada beberapa umat ikut dan tanggapannya positif. Nanti akan kami bicarakan berkaitan hal itu dengan Pastor Paroki dan Pastor Rekan di sini. Yang berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, ini saya hanya menyampaikan apa pesan di WA ya, mengatakan, Romo, apakah di paroki YGB sudah punya Gua Maria? Jawab saya belum. Nah, ini ide yang bagus dari umat loh ini. Nah, puji Tuhan, Pastor Paroki dan segenap Dewan Paroki setuju untuk adanya Gua Maria. Nah, memang perlu karena belum punya Gua Maria. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, atensi, intensi dan apa saja dari Anda juga sangat kami perlukan. Saya tahu sekarang situasi ekonomi tidak mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin untuk mempersembahkan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan sepenuh hati, marilah kita berjuang bersama, juga mendukung program dari Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan juga Dewan Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya dalam mewujudkan untuk memiliki Gua Maria dan Jalan Salib, di mana gereja sudah jadi, memang properti hal-hal yang diperlukan masih banyak harus disediakan, tetapi satu hal, kerinduan umat untuk memiliki Gua Maria, untuk berdevosi kepada Bunda Maria, saya kira siapapun umat Katolik dengan sukacita akan mendukungnya. Terima kasih atas dukungan dan bantuan Anda. Nanti semoga hasil keputusan rapat dengan Pastor Paroki dan Dewan untuk setuju hari Minggu jam 3 tetap ada misa dan kita bertemu kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Lulus Widodo dan juga umat yang memberikan WA menanyakan Gua Maria di Paroki Yesus Gembala Baik. Memang sejak tahun 2010 setiap hari Minggu selalu berdoa agar diberikan tempat ibadat dan juga sarana ibadat yang lain dan juga untuk Gua Maria. Semoga Tuhan meringankan tangan Bapak Ibu Saudara-saudari dan selalu memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berbuat baik. Dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.